Pernah nggak kamu merasa seperti hidupmu hanya berputar di sekitar pasanganmu? Seolah-olah kamu kehilangan arah saat dia tak memberi kabar, merasa hampa ketika dia tak ada, dan bahkan rela mengorbankan segalanya hanya untuk membuat dia bahagia? Kalau iya, mungkin kamu sedang terjebak dalam kondisi yang banyak orang menyebutnya terlalu bucin. Tapi apa benar cinta itu harus selalu tentang pengorbanan? Apa benar kamu harus kehilangan diri sendiri hanya demi mempertahankan seseorang? Di video ini, kita akan membahas sisi gelap dari terlalu bucin dalam hubungan. Bagaimana hal itu bisa menghancurkanmu pelan-pelan, merusak harga dirimu, dan bahkan membuatmu kehilangan cinta itu sendiri. Bucin, budak cinta. Sebuah istilah yang sering jadi bahan candaan, tapi sebenarnya menyimpan potensi luka yang dalam tanpa kamu sadari. Menjadi terlalu bucin artinya kamu menempatkan pasanganmu sebagai pusat semesta. Kamu merasa hidupmu nggak berarti tanpa dia. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu sepenuhnya pada dirinya. Terlalu bucin bukan cuma soal ngikutin dia kemanapun atau selalu mengalah dalam pertengkaran. Ini soal kamu yang secara sadar atau tidak mulai menghapus batas antara siapa dirimu dan siapa dia. Kamu berhenti jadi individu yang utuh dan mulai hidup hanya untuk memenuhi ekspektasinya. Kamu mungkin nggak sadar kamu sudah terlalu bucin, tapi coba perhatikan. Kamu selalu menunggu dia membalas chat dan merasa cemas kalau dia lama merespons. Kamu rela membatalkan rencana pribadi hanya untuk ketemu dia. Kamu merasa bersalah kalau dia sedang marah, walau jelas-jelas kamu nggak salah. Kamu merasa kamu bukan siapa-siapa tanpa dia. Jika beberapa hal itu terdengar familiar dan kamu sering mengalami, bisa jadi kamu sedang mengorbankan dirimu lebih dari yang seharusnya, dan itu nggak sehat. Ketika kamu terlalu bucin, kamu sedang mengikis identitas dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit, kamu jadi asing dengan siapa dirimu sebelum dia datang. Kamu kehilangan hobi, pertemanan, bahkan mimpi-mimpimu. Ini bisa mengarah pada ketergantungan emosional. Kamu nggak bisa tenang kalau nggak dekat dengannya. Rendahnya self-esteem. Kamu mulai percaya bahwa nilai dirimu hanya berasal dari validasi dia. Kecemasan kronis. Takut ditinggalkan, takut dia berpaling, takut kehilangan. Relasi yang tidak seimbang. Satu pihak memberi terlalu banyak, sementara yang satu lagi menerima tanpa batas. Hubungan yang sehat harus saling menguatkan, bukan melemahkan. Cinta yang sehat nggak akan membuatmu lupa caranya mencintai diri sendiri. Semua ini ada akarnya. Bisa dari masa lalu, bisa dari luka yang belum sembuh. Banyak orang yang terlalu bucin karena takut kehilangan, nggak pernah merasa cukup baik. Pengalaman masa kecil yang minim kasih sayang, trauma dari hubungan sebelumnya. Kadang, kita hanya ingin dicintai dan kita pikir cara mendapat cinta adalah dengan terus memberi, dan memberi, sampai kita kehabisan diri sendiri. Kita takut kalau kita berhenti memberi, maka dia juga akan pergi. Padahal cinta yang tulus, tak mengenal pamrih, dan tak harus menjadikan kita budak. Cinta sejati bukan berarti kamu harus mengorbankan segalanya. Justru dalam cinta yang sehat, kamu tetap bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu tetap bisa berkembang, bermimpi, dan bahagia tanpa harus kehilangan arah. Pasangan yang benar-benar mencintaimu nggak akan membiarkanmu kehilangan jati diri. Dia akan mendorongmu untuk menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Dia akan menghargaimu sebagai individu utuh,
bukan hanya sebagai pelengkap hidupnya. Kalau kamu merasa terlalu bucin, saatnya berhenti sejenak dan bertanya, apa aku masih mencintai diriku sendiri? Berikut beberapa langkah untuk keluar dari perilaku ini. Bangun kesadaran diri. Sadari bahwa kamu punya hidup di luar hubungan. Jaga batasan pribadi. Jangan selalu berkata, iya. Belajar berkata, tidak untuk hal-hal yang melukai harga dirimu. Kembangkan diri. Fokus ke hobi, mimpi, dan karier yang kamu suka. Bicara dengan pasangan. Jelaskan bahwa kamu butuh ruang untuk tetap jadi diri sendiri. Cari dukungan. Bisa dari teman, keluarga, atau profesional jika perlu. Psikolog misalnya. Mencintai diri sendiri bukan egois. Justru dengan mencintai dirimu dulu, kamu bisa mencintai orang lain dengan lebih sehat dan tulus. Sebelum kita menutup pembahasan, mari kita gali satu langkah penting yang sering terlupakan. Merawat cinta secara aktif. Hubungan bukanlah pencapaian sekali jadi, melainkan taman yang perlu disiram dan dipangkas agar tetap tumbuh subur. Tingkatkan komunikasi empatik. Setiap hari, luangkan waktu untuk mendengar tanpa menghakimi. Tanyakan perasaan pasanganmu, bukan hanya rutinitas harian. Komunikasi seperti ini menumbuhkan rasa aman dan saling menghargai. Rayakan pencapaian kecil bersama. Kebahagiaan tak selalu datang dari momen besar. Sesekali pesta kecil atas kesuksesan kecil. Mungkin dia berhasil menyelesaikan tugas sulit di kantor, atau kamu berhasil membangun kebiasaan baru, dapat memperkuat ikatan. Ciptakan ritual berdua. Mungkin itu sarapan bersama tiap minggu pagi, atau jalan-jalan singkat setelah pulang kerja. Ritual sederhana menjaga koneksi kalian tetap hangat, bahkan di tengah kesibukan. Lakukan refleksi bersama. Sekali sebulan, duduk berdua, evaluasi apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Jadikan ini bukan sesi kritik, melainkan usaha kolaboratif untuk tumbuh bersama. Dengan langkah-langkah ini, cintamu akan berkembang bukan sebagai beban, tetapi sebagai kekuatan yang memberi energi positif. Kamu dan pasangan akan belajar tumbuh berdampingan, menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan kebebasan. Terlalu bucin bukan tanda cinta yang dalam. Itu tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang butuh disembuhkan. Kamu pantas dicintai tanpa harus menyerahkan seluruh jiwamu. Kamu berhak bahagia tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Ingat, cinta itu tentang dua individu yang saling mengisi, bukan saling menghapus. Jangan jadi budak cinta. Jadilah tuan untuk hidup dan hatimu sendiri, karena pada akhirnya, yang akan menemani hidupmu dari awal sampai akhir adalah dirimu sendiri. Jadi, mulai hari ini, berhenti terlalu bucin. Mulailah mencintai dirimu tanpa syarat. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan ragu untuk share ke orang-orang yang kamu sayangi. Bisa jadi, mereka juga sedang butuh diingatkan bahwa mereka layak untuk dicintai, tapi bukan dengan cara mengorbankan segalanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa, kamu berharga, bahkan ketika kamu sendiri.